Kalau saya perhatikan lebih tuh di channel YouTube Anda kan, di mana Anda bisa mengajari masa-masa yang tidak baik, ya. Terus, kalau itu bisa dimasukkan, Monggo silakan Pak Ustadz. ya itu gimana sih? Mengaji mengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi wa rabba, Radiya billahi rabba wa bil islami dina, wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Bagus pecahan masalah matematis dari situ sampai buat kita ini benar-benar kita manfaatkan itu jalan banyak. Baik. Latihannya masih ada kan? Masih ada Pak, tapi belum sempat lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, nomor satu apa? Wah, harf istinaf. Yang kedua, La ini harf nafi. nafi. Kenapa tidak nahi? Kenapa nafi? Karena itunya masih tuna. Masih rofa, masih ada nunnya kan? Ya. Nah, kalau nahi itu nunnya hilang. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari apa? Mudhari yang mana nih dari tiga itu? Sampai Itu akhir. af'al. Oke. Af'al khamsah. Al-khamsah. Kemudian yang nomor empat. Nomor empat itu domir. Isim domir. Kemudian nomor lima. Yang nomor lima apa? Nomor lima ya. Isim domir baris muttasil. Oke, nomor 4 sama nomor 5 itu sama-sama domir. Yang nomor 4 itu jadi apa? Dan nomor 5 jadi apa? Nomor 4 jadi subjek. Nomor 5 jadi objek. Oke. Nomor 6 sekarang. B. 6 itu harf jar. Harf jar. Kemudian nomor 7. Isim. Isim mufrad. Nomor 8. Illa itu harf apa yang kecuali, harf istisna. Kemudian ji'na kan. Isim. Nomor 9. Isim. Ji itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi ini coba kita ini dari kata ja'a. Ja'a. Idza ja'a nasrullahi. Ja'a itu ada alifnya tengah. Ja'a itu asalnya jaya'a. Ja'a asalnya jaya'a. Kan ada ya hidup jatuh setelah fathah. Sesuai dengan kaidah 1, ya-nya harus diganti apa? Alif. Nah, kemudian kalau fi'il madhi untuk kami kan berarti ikut wazan fa'alna. Ikut wazan fa'alna. Berarti aslinya adalah jaya'na. Kalau jaya'na, ya-nya hidup jatuh setelah fathah, maka ya-nya harus diganti alif. Menjadi ja'na.
Kemudian ja'na alif mati bertemu dengan hamzah yang mati. Maka alifnya dibuang menjadi ja'na. Kemudian karena tadi fi'il madinya masih 3 huruf, ya, dan kemudian masih 3 huruf, yang diganti alif itu adalah ya, maka jimnya harus dikasih harokat kasroh untuk menandakan bahwa yang dibuang itu adalah ya, menjadi ji. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah fi'il madhi yang sudah melalui proses perubahan. Ada kaidah berapa itu? Ada 3 ketentuan, yang 2 ada kaidahnya, yang 1 penyesuaian. Apa namanya? Karena ada untuk menunjukkan bahwa ada huruf tertentu yang dibuang. Jadi yang pertama adalah kaidah 1, penggantian ya menjadi alif. Yang kedua adalah pembuangan alif karena alif bertemu dengan huruf mati. Kemudian yang ketiga adalah memberikan harokat kasrah pada huruf jim. Itu karena adanya ya yang dibuang menjadi ji'na. Jadi ji itu sendiri adalah menjadi uh, adalah merupakan sebuah fi'il madhi. Terus nanya apa nomor 10 Domir, fi'il dhamir. Kemudian nomor 11 isim isim dhamir juga. mir, mir. Nah, sama kayak tadi, yang nomor 10-nya itu sebagai fa'il, dan Ya, yang nomor 11-nya adalah sebagai maf'ul bih atau objek. Kemudian nomor 12, bi, hafjar, abjar. Nomor 13-nya, al-haqqi, isim, ya, tim, isim mufrad. Kemudian nomor 14, haf. Yang harf apa? nyambung bukan Oke, harf atof. atau udah Kemudian nomor 15-nya, asana. ayo, Nah, ini atau nomor mana ya? atof kemana? Coba. Aki ya? Enggak ya. Itu fi'il atau isim dulu? Ahsana itu. Asana Ahsana itu fi'il atau isim? isim ya. Ya? Fi fiil apa isim? Ya, seperti fi'il kan? Ah, Oke. Tapi ahsana itu isim. isim. Ya. Isim yang mampu apa namanya itu loh, yang komparatif atau superlatif. Oh, Namanya isim tafdil. Ya. Sudah pernah belum? Sudah pernah Iya, udah dengar? pernah. Nah, betul. Ahsana, Jadi isim akbaro tafdil. gitu ya. Betul betul. Jadi isim namanya Lebih isim baik. tafdil. Isim tafdil itu kalau bahasa kita itu atau bahasa Inggris itu dibagi Superlatif, 2, ada superlatif, ada komparatif. komparatif. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu jadi 1, rumusnya jadi 1. Yang membedakan antara komparatif dan superlatif itu adalah konteksnya, ya, konteksnya. Nah, kemudian isim tafdil atau isim yang bermakna komparatif atau bahkan superlatif itu wazan eh, wazan resminya, bentuk resminya itu adalah mengikuti pola af'al, af'alu, ya, afal. mengikuti bentuk wazan af'alu. Nah, af'alu itu karena mirip bentuknya seperti fi'il, maka isim yang bentuk zahirnya seperti isim, maaf, isim yang bentuk zahirnya seperti fi'il, maka dia pasti apa namanya masuk dalam anggota isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, begitu masuk ke isim ghairu munsharif, maka kita tahu bahwa isim ghairu munsharif itu kalau rofa menggunakan dhammah, kalau nasab menggunakan fathah, kalau jar juga fathah juga. Ya, kalau jar juga menggunakan fathah. Jadi kalau dhammah pasti rofa, kalau nasab itu menggunakan fathah, jarnya juga menggunakan fathah. Secara ringkas, kalau ada isim ghairu munsharif berharokat fathah, maka belum tentu nasab.
Karena fathahnya dari isim ghairu munsharif itu selain nasab juga punya kemungkinan dia mempunyai i'rab jar. Jadi ada kemungkinan nasab, ada kemungkinan jar. Kenapa? Karena jarnya juga menggunakan fathah. Itu isim ghairu munsharif. Sehingga ahsana di sini karena dia menggunakan fathah, maka bisa jadi ahsana itu adalah sedang nasab, bisa jadi ahsana itu adalah sedang jar. Tinggal kita teliti, kita lihat di kata yang sudah dilewati yang tadi sebelah kanan. Ada nggak kira-kira kemungkinan wa ahsana itu diatofkan ke nasab atau diatofkan ke jar? Diatofkan ke jar ya. Nah, Aki. jarnya mana gitu kan? Bi, Apa, Bi? Jadi, kejauhan. jadi itu diatofkan ke al-haqqi. Al-Haki. Al-haqi. Hmm. Jadi jar aksana itu sebenarnya jar. Ya, Oh, cuman tanda jarnya menggunakan fathah karena dia adalah isim ghairu munsharif. Oke, jadi wa ahsana. Jadi itu isim ya. Namanya isim apa tadi namanya? Isim Isim ya tafdil. takil. Tafdil itu dari kata afdol itu ya, lebih utama. Afdol Ya. takdir. Hmm. Kemudian tafsiran nomor 16 Isim. isim ya, isim mufrad. Nah, biasanya isim tafdil itu isim yang mempunyai makna komparatif itu biasanya dia masih butuh penjelasan. Ya, butuh penjelasan. Misal begini, eh, dia itu lebih dekat daripada saya. Lebih dekat apanya gitu kan? Hmm. Rumahnya. Oh, Kan masih belum jelas. Dia lebih dekat kok dari saya. Apanya sih yang dekat gitu kan? Eh, oh rumahnya lebih dekat dari saya. Jadi butuh penjelasan lanjutan. Nah biasanya penjelasan dari isim tafdil itu nama jabatannya adalah tamyiz, ya tamyiz. Tamyiz itu adalah isim yang nasab, dia harus nasab yang menjelaskan sesuatu yang memang belum jelas. Ya itu biasanya digunakan tamyiz itu biasanya digunakan sesudah isim tafdil. Aha. Atau juga yang pasti tamyiz itu ada sesudah bilangan 11 sampai 99. Ya, jadi misalkan seperti di Al-Qur'an itu fajarat min husnata asyrata ainan. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu itu, lalu memancarlah 12. 12 apa? mata air. Jadi isnata asyrata 12, kemudian ada ainan, nah nasab. Seperti Nabi Yusuf ketika kecil. Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub, saya semalam, ini bilang ke ayahnya, aku semalam bermimpi melihat 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara 11. 11 apa? Kaukaban. 11 bintang. kau Inni kabar. ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, isim-isim yang nasab setelah Nah, bilangan 11 sampai 99 itu namanya tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan dalam rangka untuk membedakan, mengeliminir makna-makna yang lain. Jadi 11 itu kan banyak, bisa 11 batu, 11 apa kan gitu kan, 11 pohon, 11 gunung. Tapi 11 apa? 11 bintang. Nah, gitu. Jadi namanya tamyiz. Jadi tamyiz itu biasanya yang sering terjadi, nah, dia jatuh sesudah isim takdil seperti ini ahsana tafsiran. Lebih ahsana itu kan artinya lebih ini baik. nggak usah dibuka aja Pak, betul tadi kayak tadi. Lebih baik apanya? Tafsiran, penjelasannya. Jadi apanya yang lebih baik? Tafsiran, penjelasannya.
Kemudian isim jabatan tamyiz itu biasanya juga jatuh sesudah bilangan 11 sampai 99. Itu juga namanya tamyiz. Seperti tadi di Al-Quran ada isnata asyrata 12. Apa yang 12? Ainan, mata air. Cerita Nabi Yusuf, ahada asyara, 11. 11 apa? Belum, Kaukaban. nanti nunggu hitam. Apa namanya? Bintang. Bintang. Ada 11 bintang. Paling Eh, 10 menit lagi. Bisa juga isim tafdil itu merupakan penjelasan pada sebuah jumlah sudah lengkap tapi belum bisa difaham. Jadi ada jumlah yang sudah lengkap, ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul bih. Tetapi kemudian eh, kemudian masih belum bisa dimengerti, belum belum jelas, objeknya itu belum jelas, sehingga perlu diberikan penjelasan. Nah, penjelasan itu pun biasanya menggunakan apa? Tamyiz. Biasanya tamyiz itu kata-kata pancingannya adalah apanya gitu loh. Jadi menimbulkan pertanyaan apanya sih? Banyak sih. Nah, Oh, itu tamyiz. Kalau fa'il kan pancingannya siapa atau apa? iya betul. Telah datang. Siapa yang datang? Nah, berarti subjeknya menggunakan kata siapa atau apa. Ini telah jatuh. Apa yang jatuh? Nah, berarti itu fa'il. Kalau maf'ul bih biasanya pancingannya adalah kepada apa atau kepada siapa? Karena objek. Objeknya apa? Tapi kalau tamyiz itu menimbulkan pertanyaan apanya. Jadi kalau ada sebuah ungkapan kok masih menimbulkan pertanyaan apanya, itu adalah tamyiz namanya. Dan tamyiz itu harus masuk. Ya, jadi menimbulkan pertanyaan apanya sih? Berarti kita sudah paham alurnya, tapi bagian yang mana yang jadi penekanannya itu? Dia lebih baik kok dari saya. Apanya? Ya, dia lebih si A lebih banyak dari si B. Kan nggak jelas tuh kan? Kita paham. Si A lebih banyak daripada si B. Tapi menimbulkan pertanyaan apanya yang lebih banyak? Oh, ilmunya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi butuh penjelasan. Pertanyaan yang akan muncul, yang ditimbulkan oleh apa namanya, pertanyaan yang membutuhkan tamyiz itu adalah pertanyaan apanya. Pancingannya adalah menggunakan kata itu yang terjadi pada tafsir. Oke. Ya, nah dari kata ata. Ata itu artinya datang. Artinya apa, Pak? Ya, ya, Artinya nah datang. Dari kata ata ya'ti mah. Ata ya'ti itu aslinya maknanya datang. Masalin makna asalnya adalah perumpamaan. Perumpamaan konteks ayat ini adalah ya perumpamaan atau hal-hal yang aneh. Jina dari kata ja'a. Ja'a itu datang. Al-haqi kebenaran. Hasana lebih baik dari kata hasan. Tafsiron tafsir atau penjelasan. Coba diartikan. dan Yang dimaksud mereka itu subjeknya mana ya tuna itu? ya tuna. Ya tuna itu kan artinya datang ya. Subjeknya kan nomor 4 wawunya. Berarti mereka. Mereka itu maksudnya orang kafir. Oke, silakan diartikan. Dan tidaklah ya Mhm. Tidak itu nakal orang kafir, Mereka, mereka mereka. Hatta itu datang ya. ya datang, Dan tidaklah mereka datang kepadamu ya, dengan perumpamaan ya, ya betul, kecuali ja'a apa tadi Pak? datang juga, Hah? datang sama sinonim itu. Oh, datang juga. Mhm. Kecuali kami telah datang kepadamu Mhm. dengan kebenaran dan baik ya.
Ahsana tuh Nah, itu menjadi lebih baik, lebih le- baik atau yang lebih terbaik. baik. Yang terbaik fasaro tuh apa fasaro? Tafsir, tafsir. Apa tafsir tadi? Penjelasan. Penjelasan. Oke. Ahsana tafsiran dan sebaik-baik penjelasan. Penjelasan. Jadi, dan tidaklah mereka orang kafir itu datang kepadamu dengan suatu perumpamaan atau dengan hal-hal yang aneh gitu. Kecuali kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Kayak Oh, gitu. Jadi disusun, susun gitu. Itu ja'a sama ata itu sinonim ya, sama. sama-sama datang. Ya, menyesuaikan ya, datang atau mendatangkan itu sama. Datang atau mendatangkan. Oke. Berikutnya, mufassir. Jadi kalau tafsir itu apa namanya? Tadi artinya apa? Tafsir Tafsir itu apa? Penjelasan. Oke. penjelasan. Jadi kalau kayak kita, Oh, ini dari tafsir, tafsir. ya tafsir, ya tafsir mimpi, Oh, berarti ya, ya, ya. menjelaskan mimpi. Tafsir Tafsir. Quran berarti menjelaskan Quran. Al-Quran. Makanya namanya penjelasan. Tafsir itu Penjelasan. adalah penjelasan oleh orang ahli yang mempunyai otoritas untuk itu, mempunyai otoritas keilmuannya, untuk menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran. Makanya namanya tafsir. Nah, tafsir itu bisa beda-beda. Penjelasan itu bisa beda-beda, tergantung apa namanya, tergantung orangnya. Ya, ada yang sudut pandangnya juga berbeda, kedalaman ilmunya pun tidak sama. Baik, kemudian orangnya namanya mufassir. Tafsir. Kan ada munya kan kalau menunjukkan isim fa'il itu mufassir. Makanya di sini mufassir Al-Quran. Mufassir. Orang yang Orang menafsirkan aku. atau orang yang Al-Quran. menjelaskan Al-Quran. Nah, sekarang kita susun mufassir Quran ini menjadi rofa dulu. Kalau rofa bunyinya Mufassir. Mufassirul Quran. mufassirul Qur'ani. Ya. Kemudian kalau jar mufassiril Mufassiril Qur'ani. Qurani. Kalau nasab Mufassirul Qurani. mufassirul Qur'ani. Sekarang kalau isimnya tasniyah kondisinya rofa, maka Mufassiro. Mufassirul oke, mufassirul rofanya Qurani. menggunakan alif. Kalau jar sama nasab isim tasniyah Mufassir. Royal. mufassiril Qur'ani. Karena ni-nya dibuang, maka Ya. tinggal ya, iya-nya sukun ketemu al, maka dia harus Oh ya. dihidupkan menggunakan kasroh. Sekarang jamak mudzakkar rofa. Mufassiro. Mufassirul Oke, Qurani. rofanya pakai waw. Sekarang kalau nasab dan jar, Mufassiril Qurani. mufassiril Qur'ani. Jadi sama-sama Ya. menggunakannya asalnya mufassirinal ya. Mufassirina, nanya dibuang karena mudhaf. Nah, kemudian ini ya mati bertemu dengan al. Kenapa tidak dikasih kasroh? Sedangkan ya mati pada mufassiroi ini dikasih kasroh. Apa bedanya? Maksudnya Mbak? Ini kan Karena huruf mati kalau ketemu mati kan dikasih kasroh biar Ya, bisa bunyi. Ini kan ya, ya-nya kan tadi mati. iya, Karena ketemu al mati. mati. Kasih kasroh. Oh iya. Kenapa ini tidak dikasih kasroh pada jangan? karena masih bisa dibunyikan ya, panjang Karena enggak? ya karena sebelumnya ya adalah kasroh, nggak ada masalah Oh, Ya. dia. Kalau ini kan fathah, susah dibaca. Nah, makanya di sini perlu bantuan harokat. Kalau di sini nggak perlu. Oke. Sekarang perempuan, mufasi. Rafa. Mufasirot. Mufassiratul Qur'ani. Perempuan penafsir Quran. Kemudian yang jar, Mufasirotil Qur'ani. mufassiratil Qur'ani. Kalau nasab, Mufasirotil Qur'ani. mufassiratul Qur'ani. Sekarang kalau rofa tasniah. Mufasirota Oke, mufassirata Qur'ani. Al-Qur'an itu rofanya pakai alif. Sekarang kalau jar sama nasab. Mufasirot. Nah, Tai. ayo. Tai. Oke. Mufassiratail Qur'an. Mufassiratail Qur'an. Sekarang banyak jamak muannas rofa. Mufasirotul Qur'an. Panjang, ada panjangnya. Mufasirotul Mufassiratul Qur'an. Kalau jar sama nasab.
Mufasirotil Quran. Oke, 2 kali ya kalau Ya. kasroh, karena jar sama nasabnya sama-sama menggunakan kasroh. Jadi ya, seringkali kita mengingatkan bahwa kalau ada jamak muannas berharokat kasroh, itu belum tentu jar, tapi bisa jadi dia sedang nasab, karena nasab dan jarnya menggunakan tanda yang sama, yaitu sama-sama menggunakan kasroh. Baik, kemudian kita mentasrif. Lama ya. Yang pertama adalah pola ketiga, bab 3. Rumusnya adalah double fathah. Jadi fi'il madhinya berbunyi Jahala zahala, kemudian fi'il mudhari'nya yajhalu yazhalu, nahinya jangan la tajhal tazhal, fi'il amr ijhal izhal. Nah, ingat mengucapkan huruf zai ya, pakai z. iz Jangan pakai he pemula. Itu kadang z apa zai sama jim itu kadang-kadang Iya tuker-tuker. betul. Sama ini apa namanya? Eh, ya apa ya? Zo, itu sering itu. ya. Zo, za, Hal, sama jim. hal. Wah, Ngalir dia. ya harus mengalir itu udaranya. Kemudian isim fa'ilnya, Zahid. Zahidun zahilun. Kalau isim maf'ulnya, objek, mana objek? Majhulun. Mazhulun. Kemudian isim zaman makan, mazhalun mazhalun. Oke, sekarang yang pola ke-1, yang pertama ya. Berarti fi'il madhinya berbunyi apa? zalafa Zalafa. Zalafa. Terus mudhari'nya yazluhu yazlufu. Kemudian nahinya la tazluf la tazluf. Amarnya usluf uzluf. Isim fa'ilnya zari zalifun. Isim maf'ulnya mazlufun mazlufun. Isim zaman makan mazlafun mazlafun. Sekarang pola ketiga lagi dengan rumus double fathah. Fi'il madhinya berbunyi zaro'a zara'a. Fi'il mudhari'nya yazra'u yazra'u. Nahi la tashraf la tazra'. Fi'il amarnya ijra' izra'. Isim fa'ilnya zazi'u zari'un. jari Isim maf'ulnya mazru'un mazru'un. Isim zaman makan mazra'un mazra'un. Sekarang ada isim fa'il tapi bentuknya begini ya. Biasa kalau sudah lebih dari 3 huruf itu pasti melibatkan mim dhammah di depan. Kalau isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman makan sama itu semuanya pakai mim dhammah di depan. Kalau seperti ini tanpa tasydid, tanpa alif, maka fi'il madhinya berbunyi ajhal oke, azhala af'ala ya ya, ikut badan af'ala betul. Kemudian fi'il mudhari'nya 4 huruf. yuzhilu Yuzhilu, nahi jangan. la tuzhil La tuzhil, la tuzhil. Fi'il amarnya azhil azhil. Kemudian masdarnya halu izhalun. Isim fa'ilnya munhil apa? mutshil Oke, muzhilun. Isim fa'il, isim maf'ul halun muzhalun. Huruf aslinya apa saja? zahala lam Oke. Terus kalau ada begini, maka bunyinya apa ini? Tajlafa. Bukan, ini tasdid pasti hidup. Tajalu. Bukan, ikut wazan apa dulu? Wazannya. tafa'ala ya. Oke, tafa'ala. Berarti bunyinya apa? Tazal Harus hidup zainya ya. Tazallafa. tazallafa Bukan tazlafa, nggak mungkin. Kalau mati kemudian bertemu tasdid, jelas nggak mungkin. Harus hidup. Tazallafa. Oke.
Terus fi'il mudhari'nya ingat pakai ta di depan. Yatazallaf. Yatazallafu. Nahi, jangan. La tatazal. Oke, la tatazallaf. Fi'il amrnya Tajallaf. tazallaf. Masdar. Tazallufu. Tazallufun. Betul. Isim fa'ilnya Mutazallifun. mutazallifun. Isim maf'ul, isim zaman dan makan. Mutazallafun. Mutazallafun. Huruf aslinya apa saja? Za, lam, Ya, lam, fa. Oke. Sekarang ada master begini nih. Ayo. Kira-kira fi'il madinya apa? fa'ala. Berapa huruf? 4, 5, atau 6? 1, 2, 4. Satu, Oke, kalau dua, 4 tiga. pakai yang mana? Fa'ala. Kenapa? Jadi fa'ala. Oke, berarti apa bunyinya? Fi'il madinya berbunyi apa? Zaro'a. Oke, zaro'a. Mudhari'nya Yuzari'u. yuzari'u. Nahi. Latuzari. La tuzari'. Fi'il amr. Zari. Zari'. Masdarnya. Muzaro'atun. Muzara'atun. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Muzari'un. Muzari'un. Isim maf'ul zaman dan makan. Zaro'un. Muzara'un. Huruf aslinya adalah Zaro'ai. ain. Ya, zara' dan ain. Baik, sekarang ada bentuk seperti ini untuk dia seorang perempuan. Ini bacanya apa ini? Kalau untuk dia laki-laki gimana bacanya? Zaro'a. Oke, zaro'an. Kalau mereka berdua laki-laki, Zaro'a. zaro'a. Kalau mereka laki-laki banyak, atau mereka banyak, Jaro'u. zaro'u. Kalau dia satu orang perempuan, Zaro'at. zaro'at, betul. Kemudian mereka berdua perempuan, Zaro'ata. zaro'ata. Mereka banyak perempuan. Zaro. Zaro, Zaro. zaro, Nah. Oke, nah, zaro'na. Nanya pendek ya, jangan panjang. Ya. Kalau panjang nanti untuk kami. Kemudian Anta, kamu laki-laki satu. zaro, ta, Kalian berdua, Zaro. zaro, tuma, kalian banyak. Zaro. zaro, tum, Kalau kalian pakai tum itu berarti kaliannya bisa campur laki perempuan. Enggak hanya oh, laki-laki saja. Ya, oh, oke. oh, Kalau kamu satu perempuan, zaro, i, kalian Zaro. berdua, zaro, zaro tuma, tuma. Kalau kalian banyak, Zaro. zaro, tumna, nah ini bedanya. Kalau kalian laki-laki campur, laki-laki saja, atau laki-laki campur perempuan, itu kalau kalian menggunakan zaratum. Kalau kalian tapi perempuan semua harus zaratum. Nah. Ya, jadi oh, kalau menggunakan apa domir perempuan itu eksklusif, dia tidak boleh laki-laki masuk. Tapi kalau menggunakan domir laki-laki itu perempuan bisa masuk. Kalau yang lebih dari satu ya, seperti ini. Kebetulan berdua itu kebetulan sama. Jadi ini bisa sama-sama dua-duanya perempuan, bisa dua-duanya laki-laki, bisa satu perempuan, satu laki-laki. Ini lebih fleksibel kalau berdua. Nah, oke. Kemudian aku. Zaro tu. zaro, Hmm. tu, Kalau zaro, kami, ta, Zaro na. zara. Nah, panjang ya. Ini hati-hati. nah, Iya. Ini yang mereka perempuan dengan kami itu bedanya cuma pendek sama panjang. Nah, kalau kita eh, panjang pendeknya ada masalah, berarti nanti maknanya bergeser. Yang mestinya pendek dipanjangkan, yang mestinya mereka perempuan jadi kami, atau yang mestinya panjang kami dipendekkan menjadi mereka perempuan. Nah, itu sangat bergantung kepada bagaimana kita mengucapkan domirnya itu. Kemudian mudhari. Fi'il mudhari. Kira-kira fi'il mudhari untuk dia laki-laki bagaimana bunyinya? yuzari, Yuzari'u. Oke. Mereka berdua.
Yuzari'an. Kalau mereka banyak, Yuzari'una. yuzari'una, dia satu orang perempuan, Tuzari'un. mereka berdua, Tuzari'an. tuzari'ani, mereka khusus perempuan banyak, Yuzari'un. salah, salah. Yuzari'na. Oke, yuzari'na, tanpa wawu ya. Kalau pakai wawu itu nanti laki-laki. Ya. Yuzari'na. Sekarang kamu satu orang laki-laki, anta, Tuzari'un. tuzari'u, kemudian kalian berdua, Tuzari'an. tuzari'ani, kalian banyak, Tuzari'una. tuzari'una, anti, kamu satu orang perempuan, Tuzari'ina. kalian berdua, Tuzari'an. kalian jamak, perempuan khusus, Tujari. Nah, nah, tujari. tuzari'na, kalau aku, u- Ujar. uzari'u, nah, kalau kami, Ujari. nuzari'u. Dari. Ya, nuzari'u. Sekarang fi'il amar. Kita tahu, kita selalu ingatkan bahwa fi'il amar itu adanya, rumus fi'il amar itu hanya untuk orang kedua saja. Jadi sebenarnya bentuk fi'il amar pada orang ketiga itu tidak ada. Tapi secara apa namanya? Secara aplikasinya perintah itu bisa kepada orang yang tidak hadir. Ya, misalkan dengan nitip perintah gitu kan. Nah, karena fi'il amarnya tidak ada, maka harus meminjam fi'il mudhari dengan ditambah dengan lam amar namanya. Nah, Lam amar. ya namanya itu lam amar di depan. Nah, lam amar itu dia mempunyai pengaruh menjazmkan fi'il mudhari. Di dalam teori, di dalam kayak kita belajar seperti ini, karena cuma satu kata saja, biasanya lam amar itu dibunyikan kasroh, li, ya. Li. Namun di dalam praktek, seperti di dalam Al-Quran, di dalam hadis, misalkan, maka lam amar itu disukunkan, dimatikan, tetapi dengan bantuan seperti harf ataf atau harf istiqnaf di depannya sebelumnya. Bisa pakai wa, bisa pakai fa, apapun itu ya, bisa pakai summa. Misalkan, eh, ini nih, ini misalkan untuk perintah dia laki-laki satu, gimana bentuk perintahnya di sini? Li yuzari. Oke, liuzaria, kan gitu kan? Ya. Kalau ini misalkan di dalam kalimat panjang, di dalam praktek, di dalam bahasa yang sebenarnya, baik itu teks maupun lisan, biasanya itu menggunakan tambahan harf atof atau istinaf ya di depannya. Jadi bisa pakai wa, bisa pakai summa, bisa pakai fa. Misalkan liuzari ini bisa wal yuzari, Oh. dikasih wa. Nah itu di Al-Quran itu begitu. Kalau nggak wa, fa itu sering. Wal yuzari atau fal yuzari. Jadi Oh, kalau ada, jadi lamnya Baik, Pak. dimatikan terus betul, ditambah wawu gitu ya, Pak iya, Ustaz? wawu atau fa atau sum, ya, yang sering adalah wa atau fa. Seperti fal yatawakkal, Oh, ya. oh. Iya. Wal yatalattaf. Nah, itu lamnya itu bukan lam al tanda isim, bukan. Nah, terus membedakannya lam yang tandanya isim al itu gimana? Kan ini. Kalau yang tanda isim ada hamzah wasalnya. Iya. Oh, iya, iya. Kalau ini nggak, langsung lempeng aja, langsung wawu, langsung lam, nggak ada hamzah wasalnya, nggak ada alifnya maksudnya. Oh, Itu gitu. itu tandanya lamnya itu lam amar, ya. Jadi habis wawu langsung lam, nggak ada pemisah alif atau yang kita bilang sebagai hamzah wasal. Tapi kalau ada hamzah wasalnya berarti itu al isim ya, al tanda isim, bukan lam amar. Di lam amar itu ada pada fi'il mudhari saja. Oke, jadi ini li itu kalau lagi praktek begini belajar. Tapi kalau sudah di lapangan itu biasanya lamnya itu berharokat sukun, didahului oleh wa atau fa, ya tergantung posisinya. Wal
Itu misalkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, itu di surah Baqarah ya. Nih kalau pengen tahu. Nah, di surah Baqarah yang ke depan. Apa Nah, tadi Pak Ustadz namanya lam apa? lam amar. Amar. Lam amar. Nah, emang fungsinya untuk perintah. Ini seperti ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ini dua-duanya lam amar nih. Oh, itu lamnya Ya, itu. Oh, falyastajibu. Ini lamnya lam amar. Makanya dia bertugas menjazmkan fi'il mudhari. Yastajibu ini jazm dengan membuang nun. Asalnya yastajibuna. Kemudian dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia jazm. Dijazmkan apa yastajibu? Dijazmkan oleh lam amar. Nah, ini. Oh gitu ya. Ya, ini fa, fa. Oh, Ada oh yang pakai iya. pakai wa ini sesudahnya nih ada wal yu'minu bi. Iya Lagi. iya iya benar. Itu lam Itu amar lam lagi. amar juga ya. Iya. Jadi bisa pakai fa, bisa pakai wa. Terus di setelahnya wawu itu nggak ada alifnya, nggak ada apa namanya, nggak ada hamzah wasal. Nah, itu Nggak ada menandakan. perpanjangannya Ya, itu gitu. berarti menandakan bahwa itu lamnya bukan al yang kita maksud sebagai tanda isim, bukan. Tapi itu namanya lam amar. Artinya apa? Lam amar itu apa? Punya arti apa? Jazm. jazm. Ya, itu kan pengaruhnya. Kalau Iya. makna bahasa Indonesianya, kalau wa kan dan, misalkan. Heeh. Kalau lam amar itu apa biasanya? Kita artikan apa? Diperintah kayak kalimat Ya, perintah gitu loh. lebih praktisnya itu mempunyai makna hendaklah. Oh, Hendaklah. Oh. Falyastajibu hendaklah mereka mematuhi wal yu'minu dan hendaklah mereka percaya atau beriman. hendak. Itu hendaklah. Hendaklah. Arti arti dari nama Allah. Oke. Oke, Jadi Pak. itu Paham. dalam prakteknya begitu. Iya, Jadi paham, kalau paham. kalau di kita belajar apa namanya teorinya itu masih pakai li Mm-mm. kayak Ini ya, gini. Pak, contohnya liuzari Nah, gitu ya. ini lam Oke. amar juga, cuman kan Iya. tidak di dalam kalimat. Kalimat Jadi Iya. jadi nggak bisa kita tambahkan wa, kita nggak bisa tambahkan fa. oh, Makanya dia di kasro Oh. sementara. Nah, sehingga ketika menghadapi satu-satu seperti ini, sehingga li itu bisa berkembang gitu loh. Karena li yang nempel di fi'il mudhari itu juga ada yang menasabkan. Yang kemarin ya, namanya lam ta'lil atau lam juhud itu kan menasabkan. Bentuknya sama li juga. Sehingga kalau seperti ini, maka li itu bisa banyak. Bisa menasabkan. Yang kita namakan lam ta'lil, juga bisa lam juhud, juga menasabkan. Yang ketiga ada bisa lam amar yang menjazmkan. Nah, jadi makanya kalau di dalam kalimat yang panjang, lam amar itu dibedakan. Biar tidak kemudian menutup kemungkinan adanya anggapan bahwa lamnya itu adalah lam ta'lil atau lam juhud. Kalau lam ta'lil itu kan artinya agar atau supaya. Agar atau supaya itu kan hanya sekedar apa namanya menganjurkan kan atau sebagai alasan. Kenapa kamu begini agar atau supaya mengungkapkan alasan. Tapi lam amar itu kan perintah. Atau minimal itu apa ya perintah anjuran. Beda dengan lam ta'lil yang hanya sebagai alasan. Oke, sekarang perintah untuk mereka berdua laki-laki. yuzari'ah. Yuzari'ah, li yuzari'ah. Kalau merekanya laki-laki banyak. Liyuzari'un. Li yuzari'u, kemudian dia perempuan satu. Liyuzari. Pakai Ri perempuan, pakai tak depannya. Li tuzari'ah. Li Liyuzari. Ya, tuzari'ah. itu jari. Mereka berdua. Litu
Litujari'a. Ya, oke. Mereka banyak perempuan. Litu. Liu. Ya, Liyujari'a. liuzar ya. Nah, kemudian langsung karena engkau laki-laki satu, maka ada bentuk fi'il amarnya. Jadi fi'il amarnya adalah kalau kamu satu orang lagi, zar ya. Kamu berdua, Zari'a. oke, zari'ah. Kalian banyak, Jari'u. kamu satu perempuan. Jari'i. Nah, pakai ya ya. Oh, Jadi ya itu menandakan kamu perempuan. ya, Sama jari'i. di surah Al-Fajr itu kan, ya Ya. ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ya, itu perempuan. Ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu kalau perempuan. Kalau yang diperintah itu laki-laki, fadkhul itu. Bukan Memang itu fadkhuli. ayat itu untuk perempuan yang Bukan. maksudnya bukan kan Pak? Karena yang dipanggil itu an-nafsul mutmainnah. Oh, karena mu'anas, Ya, an-nafsu itu adalah mu'annas. mu'anas gara itu. Tanda mu'annasnya apa? Harus lihat dulu Pak, saya nggak apa tulisannya. Nah, gini. Tanda mu'annas itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Oh, Ya, ada yang kelihatan secara zahir, kasat mata itu kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Kita tahunya adalah dari makna, dari arti, bukan dari bentuk. Ya, bukan dari bentuk visualnya, tapi dari makna. Kalau dari sisi visual itu tanda mu'annas itu ada 3. Itu visual ya. Yang pertama tak marbutoh, itu pasti itu, ya kan? Nah, kecuali nama ya. Kalau nama atau laki-laki ada yang pakai tak marbutoh. Misalkan Tolha, ya kan? Muawiyah itu pakai tak marbutoh tapi laki-laki bukan perempuan. Eh, tak marbutoh yang kedua adalah alif maksuro, alif bengkok gitu. Ya, Alif maksuro, alif yang seperti ya. ya. Itu juga tanda mu'annas. Yang ketiga alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif sama hamzah di belakang. Itu 3 tanda mu'annas yang kasat mata. Kemudian ada lagi satu lagi. Ini kalau tahu bentuknya adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir itu juga dari makna sih, bukan dari visualnya, ya tapi dari makna. Jadi kalau dia mempunyai makna jamak, tapi tidak menggunakan rumus jamak muzakkar, juga tidak menggunakan rumus muannas, maka dia namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir itu hukumnya adalah muannas. Berarti kita tahunya bahwa dia muannas adalah dari arti. Artinya adalah mengandung makna jamak. Yang berikutnya, ini dari sisi makna ya, bukan secara visual. Bermakna muannas adalah sebuah isim, dia mempunyai makna 2 sisi. 2 sisi sepasang. Isi yang Ya, 2 hal tapi sepasang. Misal, kata-kata yadun. Yadun itu tangan. Tangan itu ada berapa? Ada 2. dua. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Nah, karena ada Oh, sepasang, iya. maka dia muannas. Oh, Mata, ainun, mata. Secara visual, dia tidak ada tak marbutohnya. Tetapi hukumnya muannas. Kenapa? Karena mata itu ada 2. Ada kanan, ada kiri. kiri. Telinga juga sama. Kaki juga sama. Nah, sekarang an-nafsu. Artinya apa? Nafsun atau an-nafsu. Artinya apa? Nafsu, nah, bukan Seseorang. seseorang. Atau jiwa atau diri. jiwa. Jiwa, diri, atau seseorang. Diri, jiwa, seseorang itu ada berapa? Ada berapa macam? Ada 2. Ada. Oh, 2. Ada laki, ada perempuan. Oh, Kalau kita bilang ada seseorang datang, tapi pertanyaannya laki atau perempuan, kan gitu kan? Ada orang datang itu laki atau perempuan? Ya, bisa laki, bisa perempuan. Karena dia masih mengandung 2 sisi yang berpasangan,
maka an-nafsu itu adalah mu'annas. Mana? Makanya cara manggilnya udah beda. Kalau Ah, seandainya muzakkar itu pakai ya ayyuha. hmm, Kalau Mm-mm. perempuan memanggilnya pakai ya ayyatuha. hmm. Ada taknya. Ya. Bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha. Makanya ketika di dalam surah Al-Fajr itu panggilannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha. Jadi meskipun mu'annas itu panggilan bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Hmm. Karena an-nafsu itu adalah seseorang yang bisa kemudian laki-laki, bisa juga perempuan. Jadi kalau seseorang laki-laki pun dipanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perempuan pun dipanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa, wahai jiwa yang tenang. Maksudnya tenang di kubur ya, maksudnya di alam kubur, di alam barzakhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu ke Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan puas dan dipuaskan atau dibuat senang. Ujian fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Perintah itu bukan hanya ditujukan untuk perempuan, karena yang dipanggil adalah an-nafsu al-mutmainnah. An-nafsu itu mu'annas. Kenapa? Karena punya dua sisi, bisa laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Oke? Itu dia dari makna ya, Pak. Nah, dari makna. Jadi tanda mu'annas itu ada yang dari penampakan zahirnya, bisa juga dari makna. Kalau dari makna itu semisal jamak taksir, ya kan? Yang berikutnya yang barusan itu yang mempunyai makna dua sisi. Ya. Ya, dua sisi. Yang ada lagi yang ketiga itu. Dia juga merupakan tanda mu'annas dari sisi makna. Apabila sebuah kata itu sering disandingkan dengan kata lain, sering dibarengkan, tapi dibarengkan tuh ada sisi perbedaannya. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Nah, ketika ada lebih besar dan lebih kecil, maka yang lebih besar itu mu'annas, yang lebih kecil itu mudzakkar. Apa kira-kira yang sering disandingkan? Yang Siang sering disandingkan. malam. Bukan, itu kan nggak bisa dilihat besar kecilnya. Oh, Besar kecilnya itu matahari dan bulan. oh iya. Matahari dan bulan. Gedean mana matahari sama bulan? Matahari. Maka matahari itu mu'annas. Matahari mu'annas. Nah, bulannya Oh, kecil atau besar? Lebih kecil atau lebih besar? kecil. Nah, maka dia mudzakkar. Oh, oh Makanya malah yang gede muanats ya. ya nggak tahu itu begitu itu aturannya. Kayak laba-laba aja Pak Nah, Ustaz. jadi yang gede itu ya, yang lebih besar itu mu'annas, yang lebih kecil itu mudzakkar. Makanya di surah mana itu? Wasyamsi waduhaha. Oh iya. Wal Pakai H. qamari idza Oh. tala. Wal qamari idza tala, bukan talats. Oh iya. Kalau Benar. mu'annas talats. Mm-mm. Kemudian di surah Al-An'am itu ada ketika bercerita mengenai Nabi Ibrahim ketika Mm-mm. mencari Tuhan Mm-mm. dalam pencarian Tuhan maksudnya Mm-mm. itu kan Nabi Ibrahim diperlihatkan dengan apa namanya bintang. Eh, Ketika melihat bintang, oh ini Tuhanku. Ternyata Mm-mm. begitu bintang terbit, ada bulan terbit tuh. Wah, berarti yang kecil bukan Tuhan nih, berarti yang lebih gede Tuhan melihat bulan. Begitu besoknya bulan tenggelam. Waduh, kok bulan tenggelam? Aku nggak suka yang tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam. Lama ya. Tuhan harus selalu ada. Maka nggak bisa. Ketemu matahari. Matahari gede, lebih gede. Wah, ini kayaknya Tuhan nih. Ternyata matahari pun tenggelam. Nabi Ibrahim secara akalnya, Tuhan tidak mungkin tidak hadir. Tuhan kok kadang hadir, kadang enggak. Itu namanya bukan Tuhan. Makanya membahasakannya wa idza ra'al qamara bazighan. Ya.
Ketika melihat matahari wa idza falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Nah, itu bisa dilihat eh, di surah Al Al-An'am 77 dan 78. Al-An'am 77 dan 78. Untuk membuktikan saja bahwa kalau matahari itu muannas, kalau bulan itu mudzakkar. Udah ketemu? Saya cari. Al-An'am ayat 77 dan ayat 8. Atau saya carikan begini. Nah, saya tampilkan di layar saja. Kalau cari sendiri bingung. Ya, saya carikan aja. Ini sekedar contoh. Oh, ya. Dan ini Aku yang penting tak catet aja. nah, Al-An'am Ayat surat 6. 77 dan 78. Yang mana tuh, Pak? Oh, Ya, kelihatan? ya. Itu. Falamma ra'al qamara. Falamma maka tatkala ro'a Maka dia Nabi Ibrahim melihat. Bulan, ya. Melihat apa? Al-qamara. Melihat bulan. Bulan. Bazighon. Terbit. Muncul. Bazighon itu mudzakkar atau muannas? Di muanas. Anas. Mudzakkar. Bazighon. Kan bulan kecil. Oh iya, bulan kecil. Nah, oke. Sekarang ini yang kedua. Yang 78. Falamma ra'a syamsa. Maka tatkala dia Nabi Ibrahim melihat matahari. Bazighatan. Oh, pakai Terbit. Iya. Nah, pakai tak kan? Iya. Muanas. Nah, Anas. itu bedanya. Oh, itu ya. Jadi bulan Kok lucu ya? Mengibaratkan matahari itu kenapa sebagai perempuan? Harus. ya itu memang bahasa Arabnya begitu dari sananya. Nah, ternyata ditelusuri begitu. Jadi kalau ada dua benda yang sering disandingkan, tapi satunya lebih besar dan satunya lebih kecil, maka yang lebih besar itu adalah muannas, yang lebih kecil itu mudzakkar. Ya, Kak. Ya. Nah, ya, itu contoh bukti. Ini jadi kayak aplikasi ke Al-Qur'annya jadi gitu. Ya, jadi bukan hanya teori ya. Jadi ini ya bisa dijadikan dalil. Oh, yang besar itu muannas, tahu dari mana? Nah, ini ayatnya bunyinya begini. Gitu. Ya. Disebutkan dua ayat. Falamma ra'al qamara bazighan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Nah, gitu. Quran surat 6, 77 dan 78. dan 78. Ya, sudah. Oke, berikutnya. Jadi zari'i ya, tadi perintah untuk perempuan itu ditambah ya, namanya ya mukhotobah. Kemudian kalian berdua. Zari'ah. Zari'ah, kalau kalian perempuan khusus. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan? Zari'ah. Nah, ya itu namanya nun niswah, nun jamak muannas itu menggunakan nun pendek. Kalau laki-laki pakai wawu. Ya. Oh iya. Itu di atasnya pakai zari'u, ini laki-laki. Kalau khusus perempuan zari'ah. Ya.
Oh, ini mirip mudori, cuman taknya dihilangin aja ya Pak Ustadz ya. Iya, iya, betul. Jadi harus ada nunnya, namanya nun Mm-mm. nun niswah, Wah. nun untuk Nun jamak muannas. Nuniswa. Baik, sekarang i'rabnya sekarang. Nah, ini aku masih. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sabaqa artinya mendahului. Sabako Ya, mendahului. makanya ada istilah musabaqah. Kalau musabaqah itu apa artinya? Mendahului. Kan ada musabaqah tilawatil Kalau Quran. Quran, Itu. Ayo. Kalau sabaqah 3 huruf mendahului. Kalau ditambahkan alif 4 huruf sabaqah. Apa artinya? Kalau ditambah alif itu apa? Mempunyai makna apa? Saling. saling Ada mendahului. Saling ada mendahului. makna saling, ya kan? Kalau Oh, sabaqah masdarnya apa? Fa'ala sabaqah. Apa? Iya. Kayak tadi tuh. Kalau Mu, aha, musabaqatun kan? Sabako. Makanya menjadi musabaqah. Jadi ya, bentuk masdar. Jadi musabaqah itu apa artinya? masdar itu kan ini. Nggak Ya, tahu Pak Ustadz. Artinya artinya. tidak. Kan Oh, tadi kan saling kan? Berarti saling mendahului kan? Saling mendahului itu berarti apa? Perlombaan. Perlombaan. Oh, Emang kalau perlombaan tuh kira-kira ada nggak saling mengalah? Udah kamu aja duluan gitu. Nggak ada kan? Ya, nggak kalau ada. ya kalau Oh kayak gitu iya, nggak usah lomba. perlombaan ya, benar. Ya, kalau saling mau mengalah nggak usah lomba kan gitu. Oh, Lomba itu karena nyari pemenang bukan nyari yang kalah. Oke, makanya namanya musabaqah. Oke, sabaqah mendahului ahadin itu seseorang. Ahadin itu artinya seseorang. Al-alamin itu alamin kan biasanya kita artikan alam semesta. Maksudnya bukan. alam Dalam semesta. konteksnya itu adalah semua umat manusia di sini. Konteksnya bumi maksudnya. Semua bangsa. Oh, Oke. Semua makhluk, semua bangsa ya. Bukan kalau makhluk kan nanti lintas alam kan. Ya, benar ya. Semua Jin bangsa. juga ikut kan. Ya, ini manusia aja ya. Ini manusia. Ya, bisa juga sih jin juga ya. Oke, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Pertama, jumlahnya jumlah apa dulu? Sabar kok. apa tuh? Sabaqah itu fi'il apa isim? Iya ya. Fiilia Pak Ustadz, Ya, bukan? oke, fi'liyah betul. Ini adalah jumlah fi'liyah karena sabaqah adalah fi'il madhi, kan itu. Ya. Karena Oh, sabaqah fi'il madhi dan butuh fa'il. Nah, Ya. ingat bahwa ada kemungkinan kita lihat di sini ada ma. Ma itu salah satu kemungkinannya adalah manafi. Manafi dan nahi. Oke, enggak kalau nahi enggak. Ya, Ada. nafi bisa, isim mausul juga bisa kan. Nah, sekarang coba lihat di belakangnya ada min. Ada minha. Ada min diikuti oleh min. nakirah kan? Iya. Nah, kalau ada nafi, kemudian ada min, ada nakirah, kemungkinan besar itu minnya min zaidah. Min zaidah. Kemudian sabako itu kan fi'il. Fi'il itu butuh apa? Fa'il. Nah, Butuh butuh fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya. Fa'ilnya itu ya yang ada min zaidahnya itu. Ada itu. Oh, ahad. Jadi Ahad. ahadin itu semestinya harus apa? Semestinya Fa'il. Fa'il. Fa'il itu harus apa? Harus Rofa. Harus Rofa. rofa. Nah, berhubung di situ Oh. ada min, maka dia Jadi. zohirnya jar. ya. Tapi Oh. sebenarnya rofa. Kenapa? Karena yang apa namanya? Ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya sabaqah belum ada fa'ilnya.
Maka fa'ilnya adalah yang ada minnya itu yang kita nobatkan sebagai fa'il. Nah, fa'il kan harus rofa. Itu kan jar. Iya, tapi jarnya itu adalah jar zaidah. Ya. Tahu dari mana zaidah? Nah, zaidah itu kan cirinya ada dua. Yang pertama, didahului oleh nafi, tidak, atau istifham pertanyaan. Yang kedua adalah diikuti oleh isim nakiroh. Dan ahadin adalah isim nakiroh. Sehingga min, kita katakan sebagai min zaidah, itu sudah memenuhi syarat. Ya, karena didahului oleh nafi dan diikuti oleh isim nakiroh. Jadi kalau ngartikan gimana? Kalau ahadin kita nobatkan sebagai fa'il ya. Dan harus kita ingat bahwa keberadaan zaidah tambahan itu adalah berfungsi taukid. Fungsinya adalah fungsi taukid. Tidaklah gitu. Oke, ya betul. Atau tidaklah seorang pun. Nah, gitu ya. Ya. Jadi min ahadin kan ahadin artinya seseorang. Tapi karena gara ada minnya maka seorang pun. Ada tekanannya gitu ya. Oke, masa baqakum biha, tidaklah Harus pernah mendahului kalian biha terhadapnya, terhadap perbuatan itu, min ahadin seorang pun, minal alamin di di mana di di seluruh seluruh bangsa ini, bangsa. bangsa di dunia. Masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Kalau nggak salah ini bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Oh, Kaumnya Nabi Lut yang LGBT itu. oh, Bahwa perbuatan itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Jadi kaumnya Nabi Lut itu ya yang memulai gitu. Yang pertama kali melakukan yang seperti itu Baru itu adalah oh kaumnya Nabi Lut. gitu. Ah, Oh nah, jadi makanya di situ kan hmm, ada dua ayat tuh yang macam seperti ini, masa baqakum biha min ahadi minal alamin. Yang pertama di surah Al-A'raf ya, sama surah Ankabut yang ini ya. Jadi kalau di surah Al-A'raf itu begini, walutan idh qala liqaumihi, sama walutan idh qala liqaumihi, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata, apakah kalian melakukan perbuatan yang keji seperti ini, yang mana masa baqakum biha min ahadin minal alamin, yang mana tidak seorang pun sebelum kalian di dunia ini yang pernah melakukan hal tersebut. Jadi memang belum pernah dalam sejarah manusia sebelum itu tuh nggak ada yang sejenis tuh nggak ada. Jadi itu adalah yang memulai masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Oke, sekarang ini ada 9 nomor. Nomor 1 adalah ma ma, yang kedua adalah sabako baqo, yang ketiga kum, yang keempat bi bi, 5. hai Oke, 6, min 7, ahadin 8, man min. minna ya min Min. Yang 9, al-alamin. ahad al-alamin. Oke, nomor 1, ma. Ma ini adalah harf nafi nafi, mabni, sukun sukun, kosong. Yang ketiga, yang kedua, sabaqah fi'il adalah fi'il madhi, mabni atau mu'rab, mabni mabni sul fathah. Oke, fathah kosong. Nomor 3, kum. jar nomor 3 domir Dhamir, baris muttasil, mabni, mabni sukun mahal, mahal ini filia ya mahal top nasab. top Kenapa? maful ya Maf'ul bi. Yang keempat, bi. yang keempat bihaf jar Mabni, kasro ya. masro, kosong. Sekarang ha. Ha itu domir ya Pak Isim dhamir, baris muttasil, mabni,
Mabni sukun. Mahal. Jar. Kenapa? Dijarkan bi. Oke, kosong. Nah, min. Min. Min harf jaidah. Harus Harf jar. jaidah. Oke, mabni. Mabni sukun. Sukun, kosong. Ahadin. Ahadim tadi itu isim. Isim ya, isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mufrad. Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar ya tadi kan jar. Ya, jar, tapi Rafa. posisinya rafa. Tuh. Kenapa jar? Jarkan min sebagai fa'il. Oke, sebagai fa'il. Tandainya kalau dia jar apa? Kasroh. Kasroh. Kemudian nomor 8, min. Min itu harf jar. Nah, ini harus jarnya biasa ya, sama-sama min tapi biasa, bukan Ya. jaidah. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Oke, kemudian al-alamin. Isim. Isim apa? Jamak ya. Oke, jamak mudzakkar. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Jar. Karena min. Kenapa? Min. Amin. Tanda jarnya apa? Apa itu ya ya? Iya. Betul. Ternyata. Kan waktu ngerjain sendiri susah loh Pak Ustadz. Saya Kenapa? ngerjain sendiri masih kosong. Tapi Oh gara-gara gitu. ngobrol. Iya memang harus nekat kayak gitu, Bu. Iya. Jangan takut salah, ya. Jangan takut salah. Aku baru bisa yang jenis kata, yang Nggak kesininya apa-apa. masih kosong, Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Udah lumayan tuh, satu kolom. Iya. Yang penting pertama itu harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf itu kan. Iya. Nah, Iya, habis itu nanti iya. baru kesininya jabatannya apa, kenapa begitu, tandanya apa. Itu berikutnya ya, step berikutnya. Emang ini yang bikin lanjutan kita tuh ini menurut aku. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita mengidentifikasi jenis kata ya, tapi juga Iya, posisinya apa, sebenarnya bagaimana, itu datanya harus lengkap. Nah, iya. setelah data ini lengkap, baru kita bisa memahami teks itu sesuai dengan jabatannya masing-masing gitu. Jangan sampai ketukar antara subjek sama objek, misalkan nggak boleh ketukar, dan Mm-mm. seterusnya. Oke, baik, sekarang i'lal ya. Ada wazan fa'alna, kemudian ada nun jim waw. Jadi dengan wazan seperti itu, maka bunyi asal dari nun jim waw adalah Najauna. Najautum. najauna. 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 Najau. Kan na kan? Ah, Oke, binanya apa? Najau. Binanya apa? MAN. MAM. Apa tuh? Nun, berarti nakis ya. Nakis wawi. Nakis Nakis wawi. wawi. Sigohnya apa? Bentuknya apa? Fa'alna najauna bentuk apa? Tadi. Fi'il madhi. Oke. Sekarang untuk kami ya, berarti mujarad 30 asal. Fa'alna najauna. Kira-kira bagaimana? Nggak ada apa-apa saya sih nggak. Oke, betul, nggak ada apa-apa. Ada, oh ya. Ya, jadi memang nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada apa-apa? Satu, kan misalkan ini ada wawu jatuh setelah fathah. Kenapa tidak diganti alif, gitu kan? Kenapa tidak kaidah satu diganti alif? Karena kaidah satu wawunya harus hidup. Hidupnya. Nah, terus kenapa nggak pakai 12? 12 itu kan mati pun bisa diganti alif dengan catatan matinya tidak asli. Iya. Sedangkan ini matinya asli. Asli. Jadi kaidah satu nggak bisa, kaidah 12 juga nggak bisa. Ya sudah, biarkan aja. Ya. Oke, Berarti dan Pak Ustadz, ya, waktu itu kan pernah juga ya fa'alna itu juga nggak ada perubahan. Berarti di fa'alna wazan itu selalu nggak ada perubahan atau gimana tuh Pak bukan. Ustadz? Oh, Dilihat bukan. sebabnya dulu. Hurufnya di mana? Oh, oke. Ini kan hurufnya di belakang ya. Jadi kan sebelumnya Wawu juga di ada huruf fathah. ketiga emang nggak perlu diapa-apain Bukan. kan? Lihat dulu kasusnya. Dia mati atau hidup? Ternyata Oh, wawunya mati. Berarti kalau menggunakan kaidah satu nggak bisa masuk. Karena kaidah satu itu mengganti wawu dengan alif, syaratnya wawunya harus hidup. Hidup.
Terus Oh, kemudian gitu. ya, terus kemudian pakai kaidah 12 juga nggak masuk. Kaidah 12 itu kan bunyinya wawu yang mati jatuh setelah fathah itu masih kemungkinan bisa diganti fathah dengan syarat wawunya matinya itu tidak asli, tidak mengikuti wazannya. Sedangkan anjauna ini memang mati mengikuti wazan asli berarti. Nah, sehingga wawunya nggak bisa diganti alif. Ya biarkan saja. Oke, sekarang Gitu. dan gini lagi satu lagi. Wawunya itu kan sebagai huruf terakhir ya. Iya. Sebagai huruf terakhir itu nomor berapa dari depan? 3. Nomor 3, berarti nggak bisa diganti apa-apa. Nah, sekarang kasusnya sekarang. Af'alna. Nah, ini saya bingung nih. Ini asalnya dulu. Bunyinya apa? Anjauna. 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 Oke, binanya sama kayak tadi ya. Nakis wawi. Silonya tetap fi'il madhi. Oke, sekarang gini. Anjauna. Wawunya mati atau hidup? Mati. Berarti nggak. Mati. Berarti kaidah satu Tapi nggak di bisa masuk. keempat. Ya, nggak bisa. Terus, kalau mau dibilang ini matinya asli nggak? Asli. Asli, berarti Asli. kaidah 12 pun nggak bisa. Nah, Sekarang wawunya di akhir nggak? di Di akhir. akhir. Nomor berapa dari depan? 4. Nah, nomor 4 ini harus diganti. Ini Ganti. ya, saya bingung. Karena sudah nomor 4. Kalau nomor 3 belum. Itu kaidah apa nomor 4? Kaidah 6. Kaidah 6 coba lihat. 6. Diganti apa? Diganti ya. Ya. Oh. Iya. Jatuh di urutan nomor 4. Oh, ya. Jadi bukan anjauna Iya. hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah anjaina. Jaina. Udah selesai nih, jadi sekali aja. Iya. Jadi kalau di akhir itu lihat dulu. Ini mati atau hidup? Oh, mati nggak bisa kaidah Nggak 1. dapet nih. Matinya asli atau tidak? Oh, asli ya sudah 12 pun nggak bisa. Tapi lihat kaidah 6. Dihitung dulu dari depan tuh. Kalau dia di akhir, nomor berapa dari depan? Nomor 3 atau sudah nomor 4? Kalau sudah lebih dari 3, 4 ke atas itu sudah harus diganti dengan ya. Saya. Nah, jadi Pak Ustadz, kalau ini nih kayak 6 sering juga ya? Sering. Kok saya bingung. Jadi Udah itu khusus kelamaan, dia. udah Ya, kelamaan. jadi kaidah 6 itu khusus di akhir ya. Khusus di akhir dan khusus wawu. Wawu diganti ya. Jadi kalau ya biarkan ya, nggak perlu diganti. Ini wawu saja. Iya, ngerti. Jadi kalau ada akhirannya ya, ada pola atau pola yang akhirannya ya dan kemudian dia posisi hitungannya dari depan itu sudah lebih dari 3, maka ya itu patut kita curigai. Curigai dalam arti begini, bisa jadi ya betulan, bisa jadi adalah pengganti dari wawu. Ya, ada 2 kemungkinan. Makanya ketika di Al-Quran misalnya, wa idh anjainakum, ya kan? Ada wa idh anjaina. Itu bisa jadi ya betulan, bisa jadi asalnya wawu. Untuk mengetahui itu bisa dicari di kamus. Ya, tahu cara nyari di kamusnya? Harus dicari mujarotnya dulu kan, Pak Ya, Ustadz? harus dicari dari 3 hurufnya dulu ya. 3 Iya. huruf dulu. Buang awalan, buang sisipan, buang akhiran ya Pak Ya, Ustadz. pokoknya cari kata dasar. Berarti 3 huruf Iya. asal. Kalau sudah 3 huruf asal ketemu, nah baru nanti udah punya kamusnya kan? Udah. Aku belum tuh Pak Ustadz. Nah, kayak gini Apa nih. nama kamu siapa Pak Ustadz? Al-Munawwir. Nih, tadi apa? Non-jim wau kan? Iya, anjaina. Nah, lihat ini kan masih non-short. Nansot. Berarti mundur. Harus hafal huruf hijaiyah. Oh, halo. Ya, huruf hijaiyah harus keluar kepala. Non shin ya kan? Mundur. Kayak kamus biasa aja. Mundur lagi. Hah? Mundur. Ya, kan non-jim kan? Kita nyarinya non-jim. Ini non-shin. Mundur kan? Huruf pertamanya sudah non. Tapi huruf keduanya harus jim. Mundur. Nah, non-zai kan?
Ya, Mundur lagi kan? mundur. Mundur. Nanti huruf ketiganya apa? Setelah ketemu jim kira-kira apa huruf ketiganya? Hmm? Ini tadi Wawu. Huruf ketiganya Wawu. wawu kan? wow. Oke, Iya. ini ha. Masih maju atau mundur? Wow. Mundur. Masih mundur kan masih ha yang huruf keduanya ha. Iya. Harus Iya. jim kan? Iya. Iya. Kita nyari yang jim. Nah, jim. Coba di sini. Non jim lam. Nun jim lam. Lam sama wawu mundur atau maju? Maju ya. Lam, Lam, mim, mim, nun, non. wawu. Oke. Maju. Maju. Nah, cari wawu. Oh, Cari yang ada bintangnya itu. Oh. Itu ada yang bintang. yang mujarot itu bintang. Oh, Oke, Nah, oke. yang ini nih. Non jim ha. Ha sama oh, wawu itu duluan ha ya. Ha wawu. Iya. Nah, ini ya. nih. Ini contohnya nih. Ini sudah ketemu. Nah, kalau wawu itu alifnya lurus. Nih, 3 kan? Ya. Jim. Nah, Ya. ini fi'il madinya. Kalau lurus berarti ini non jim wawu. Kalau belakangnya ya itu naja. Kalau ya-nya apa? Alifnya bengkok itu berarti asalnya ya. Ini wawu kan? Oke. Ini garis ini maksudnya idem. Oh, Idem ya. Idem terus ditambah wa dan berbentuk naja. Nah, alifnya udah gini kan? ya, maka ya. Ketika masih 3, alifnya lurus. Terus ya. Ketika sudah 4 huruf pakai tasdid atau menggunakan wazan af'ala anja, pakainya pakai bengkok. Ini menandakan ada kaidah 6 yang terlibat. Oh, Oh. Itu caranya. Iya ya, kenapa jadi alif ya di Ini situ nih ya? yang jelas di sini ada anja. anjay. Pakai alifnya bengkok kan? Bengkok. Itu karena ada melewati kaidah 6 dulu, tidak langsung 1, nggak bisa. Ini artinya banyak. Jadi bisa kata yang sama bisa bermakna ini, kata yang sama bisa bermakna ini, kan gitu terus gitu. Tergantung sambungannya, tergantung sama kayak kamus bahasa Inggris juga sama. Itu caranya kamusnya. Jadi sebelum ketemu bintang lagi itu berarti katanya masih belum berpindah. Nanti cari halaman berikutnya sampai ketemu bintang berikutnya. Itu masih satu kata terus. Tuh, belum ada bintang kan? Ada tuh. Nah, Nah, itu ini pindah ke sini, pindah ke kiri. Kan kolom ya. Halaman sini, kolom sekian. Nah, ini baru ganti lagi. Ini baru ganti kata. ya. Terus sampai ketemu bintang lagi. Oke. Kalau belum ketemu bintang lagi, itu berarti akar katanya masih sama. Cuman variasinya banyak gitu lah. Ya. Nah, gitu cara nyari kamusnya. Dari huruf pertama, kalau huruf pertama ketemu, huruf kedua ketemu, baru huruf ketiga. Urut abjad. Ya. Saya? Ya. Nah, kalau yang sudah punya tinggal buka. Kan ada juga Pak yang Ustadz, punya. berarti kalau di sini 3 hurufnya tuh non, jim, Jim, sama wawu. wow. Ya. Oke. Tuh. Kadang ada yang sudah punya pun nggak pernah dibuka-buka kamusnya. Akhirnya karena nggak bisa buka, loh nggak bisa buka, tinggal buka aja kok nggak bisa. Hai. Sekarang ayat yang ke Udah 3 minggu saya nggak ikut. Ayat ke 178. 178. Panjang. Ya, oke. Ini maknanya nggak susah. Oke, langsung ya. Di sini al-qatla. Al-qatla itu pembunuhan. Pembunuhan atau orang yang terbunuh. Kemudian Apa Pak Ustadz? Pembunuhan. Iya, pembunuhan atau orang yang terbunuh. Adanya orang yang terbunuh. Al-hurru merdeka. Merdeka itu orang yang merdeka maksudnya. Orang yang merdeka itu maksudnya bukan budak. Bukan hamba sahaya.
Al-unsa, orang perempuan. Ovia, dimaafkan atau diberi maaf. Akhi, saudara. Ma'ruf, yang baik. Adaun, membayar atau menunaikan, melaksanakan, atau membayar. Jadi maksudnya begini, ringkasan ayatnya kira-kira yang akan kita baca itu adalah mengenai hukum kisos. Hukum kisos itu adalah hukuman pidana, ya. Pidana yang menyebabkan hukuman fisik. Nah, hukuman fisik itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau membunuh ya dia harus dibunuh. Kalau menjewer ya dia harus dijewer. Kalau mencubit ya dia harus dicubit. Itu namanya kisos. Jadi kisos itu hukuman sesuai dengan perbuatannya. Hukuman sesuai perbuatan. Ya, jadi kalau dia menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya harus dihilangkan. Maksudnya hukuman mati. Sebanding. Nah, itu karena dulu itu kan bisa tawar-menawar itu. Maksudnya di zaman jahiliyah. Jadi kalau yang membunuh itu orang merdeka, yang dibunuh itu budak, biasanya yang merdeka itu apa ya istilahnya, orang merdeka itu punya sesuatu yang lebih sehingga dia nggak mau dihukum. Alasannya yang dibunuh kan orang yang kastanya rendah. Oh. Atau dia mau dia menggantikan nyawanya dengan nyawa budaknya gitu. Jadi budaknya yang dikorbankan. Jadi ayat ini mempertegas siapapun pelakunya ya itu yang harus dihukum, gitu. Nggak bisa digonta-ganti. Dan nggak boleh ada belas kasihan misalkan pembunuhnya perempuan misalkan. Nggak boleh kasihan. Pembunuhnya pejabat. Nah, iya, siapapun. Itu sekarang itu. Ya, siapapun. Jadi siapapun itu ya harus menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nggak boleh diganti, nggak boleh direkayasa. Bahkan hingga pelakunya perempuan pun ya harus dihukum. Jangan ada kasihan karena perempuan, kasihan nggak ada. Kejahatan adalah kejahatan. Harus dihukum sesuai dengan perbuatan. Oke. Sebenarnya kalau sesuai Al-Quran tuh semua aman ya Pak Ustadz. Aman ya, masalahnya kan ada yang sadar, ada yang nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang aturan itu, kadang-kadang kita juga sering melanggar. Iya. Ya contoh kecil ya, itu yang namanya siapa sih yang nggak tahu kalau lampu merah itu di jalan raya itu harus stop itu. Iya, Kita betul. tahu aja kadang-kadang kalau sepi, mumpung sepi mubazir nih, lanjut. Nah, kayak gitu kan. Iya. Karena merasa nggak ada yang mengawasi, jadi akhirnya kita lanjut 12 gitu kan. Ya, untung-untungan gitu akhirnya gambling. Ya kalau ada kena prit gitu kan, kalau ada. Mending kalau gitu ada yang masih hijau kenceng, wah. Iya. Itu kan biasanya orang masih hijau kenceng, depannya kosong kenceng gitu, terus ada motor lewat, paling sebel. Iya, lah itu kan bukan tidak tahu, itu justru karena tahu. Iya. Ya, karena merasa nggak ada yang ngawasi. Iya. Ya, itulah kenapa Allah itu tidak bisa kita lihat ya, saat di antaranya itu. Kenapa polisi itu ngumpet itu kan menguji, Iya. menguji ketaatan kita itu. Oke. Wa ada nilaihi bi ahsan. Ada nilai. Jadi ini bedanya Al-Quran dengan Taurat. Kalau Taurat itu kisos tanpa harus ada negosiasi. Kalau di Taurat itu ya kalau misalkan dia membunuh orang ya dia harus, kalau sudah terbukti dia harus dihukum mati. Tapi kalau di Al-Quran itu ada tawaran, ada tawaran sesudahnya itu. Jadi ketika setelah bukti semuanya sudah kuat dan terbukti bahwa seseorang itu telah membunuh, maka vonisnya adalah dia harus dihukum mati.
ya kan? Tetapi Ya. ditawarkan kepada keluarga korban. Keluarga korban mau memaafkan atau tidak? Kalau memaafkan, maka dapat kompensasi diat, pembayaran kompensasi nyawa. Itu bayarnya mahal biasanya. Jadi nanti hakim yang menengahi sesuai dengan kemampuan si pelaku. Jadi bisa menerima sejumlah nominal tertentu yang dibayarkan kepada ahli waris. Kalau ahli warisnya memaafkan, tapi dapat kompensasi. Kalau dapat kompensasi, berarti nanti si pelakunya tidak jadi hukuman mati. Ya, tidak. Jadi hukumannya diganti menjadi denda. Denda bayar nyawa itu tadi, tapi mahal biasanya. Nah, tapi kalau keluarganya tidak memaafkan, ya nggak bisa. Tetap harus dilaksanakan itu vonis. Nah, kira-kira ayat itu akan bercerita tentang itu. Sekarang kita artikan langsung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai Orang-orang orang-orang yang yang beriman, kutiba telah diwajibkan diwajibkan alaikum atas kalian kalian al-qisasu kisah kisos fil qatla di dalam pembunuhan boleh orang-orang atau di dalam adanya orang yang terbunuh. Al-hurru orang yang merdeka merdeka, bil hurri dengan orang yang merdeka. merdeka. Jadi Kalau kalau pelaku yang merdeka ya orang merdeka itu harus dihukum. itu ya Wal abdu dan dan budak laki-laki laki-laki ya bil abdi terhadap budak budak laki-laki itu. Wal unsa unsur perempuan perempuan bil unsa ya dengan terhadap perempuan itu. ah, Ya nggak usah digonta-ganti gitu loh. Siapa pelakunya ya dia yang menerima hukuman. Nah, tapi kasusnya begini, faman ufiya, diberi fama barang siapa yang diberikan maaf, lahu dari kepadanya padanya min akhihi dari saudaranya, maksudnya dari membunuh saudaranya, syai'un sesuatu, ya dengan membayar sesuatu maksudnya fattibaun baun itu apa? maka harus mengikuti ittiba tabi'in Yang maka baik harus bil ma'rufi dengan cara yang dengan, baik dengan cara yang baik wa'adaun dan membayar membayar ilaihi kepadanya padanya bi ihsanin dengan cara yang baik juga. Jadi kalau sudah dimaafkan oleh keluarga besarnya si korban, maka fattiba'un bil ma'ruf. Keluarga korban ini semuanya tanpa kecuali harus mengikuti hukum itu dengan cara yang baik. Maksudnya sudah nggak boleh dendam lagi. ya dimaafkan tulus ikhlas. Ya tulus, jangan kemudian ada sebagian yang nggak rela itu kan enak aja, terus kemudian bertindak di belakang gitu kan, nyakitin atau apa gitu kan. Nah itu nggak boleh. Itu nanti kena hukum sendiri. Itu dari sisi keluarga korban. Wa adaun ilaihi bi ihsan ini dari keluarga si atau dari si pelaku. Pelaku Si pelaku membayar dengan cara yang baik, jangan ditunda-tunda maksudnya. ya Jangan juga nego-nego sana sini gitu kan. Jadi harus wa adaun harus membayar ilaihi kepadanya bi ihsan dengan cara yang baik. Zalika itu adalah takhfifun, keringanan dengan mir rabbikum dari Tuhan kalian wa rahmatun dan juga merupakan rahmat atau kasih sayang dari Tuhan. Maksudnya, aturan adanya dibuka memaafkan itu merupakan keringanan dibandingkan dengan aturan yang ada di dalam Taurat. karena sebelumnya tuh ya. Karena sebelumnya nggak ada tawar-menawar itu. Di dalam Al-Quran itu diadakan tawar-menawar. Apa namanya membayar diat. Boleh tidak dilaksanakan kisos, tidak dilaksanakan kisos dengan kompensasi dia harus membayar sejumlah nominal tertentu. Nah, itu adalah wujud keringanan dari Tuhan dan juga wujud rahmat, bentuk kasih sayang terhadap si pelaku.
Tapi faman i'tada, faman, maka barang siapa i'tada fi'il madhi, dia melanggar atau melampaui batas, yang telah melanggar. ya melanggar, ya telah melanggar. Melanggar itu bisa dari dua pihak ya. Dari pihak korbannya melanggar berarti ada yang main di belakang menyakiti karena masih dendam. Iya, Kalau dari si pelaku, dia nggak bayar, lari. iya, iya. Nah, itu bisa dari dua-duanya. Famani i'tada, barang siapa ia telah melanggar, ba'da dzalika, Sudah. sesudah itu, maksudnya kesepakatan itu, kesepakatan dimaafkan, siapapun yang melanggar, falahu, maka baginya adabun, siksa, alimun yang pedih. Ya. Pedih itu menyakitkan. Sudah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Inna minhum ma nasina alimna minhum wa ila wa al-laili wa atrofan nahar waj'alhu lana hujan ya rabbal alamin. Allahumma wa Asyhadu bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Bu. Makasih Mbak Ani. Ya, sama-sama. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.